warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel animasi edukasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi spermatogenesis dan oogenesis. Oke anak-anak sekalian, hari ini dipersiapkan juga buku dan alat tulisnya serta buku paket untuk bahan literasi yang kita pelajari hari ini ya. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai materinya. Enjoy. Akan kita pelajari ialah materi spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa yang terjadi pada laki-laki. Spermatogenesis ini terjadi di daerah tubuh seminiferus, di dalam testis tepatnya ya. Nah, ini yang memproduksi cairan sperma pada laki-laki. Nah, selanjutnya spermatogenesis pada laki-laki hanya terjadi pada saat dia sudah balik atau dewasa, berkisar usianya yaitu 10-14 tahun, yang ditandai melalui terjadinya mimpi basah atau langkah-langkah pembentukan spermatogenesis yaitu sel induk sperma atau spermatogen yang bersifat diploid 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya spermatosit primer mengalami perubahan melalui meiosis tahap 1 membentuk spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke tahap pembelajaran selanjutnya. Persiapkan alat tulis dan buku paket untuk sebagai literasi kalian. Kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang oogenesis. Oke, mari kita sama-sama menyimak materinya. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki masuki usia pubertas, sedangkan oogenesis sendiri dimulai sebelum anak perempuan itu dilahirkan. Nah, pada saat belum lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau disebut sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta, tetapi hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau menstruasi pada perempuan, tetapi hanya satu sel telur yang mampu dikeluarkan pada saat itu. Langkah-langkah pembentukan oogenesis pada perempuan: yang pertama, ovarium
membentuk folikel kecil atau bakal sel telur, atau yang kita sebut folikel primordial, menjadi folikel atau sel telur yang berkembang. Kemudian folikel yang berkembang itu membentuk folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder dan menghasilkan folikel matang. Selama folikel itu berkembang, terjadi perubahan sel primordial membelah secara mitosis. Kemudian oogonium atau sel induk bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel primordial yang telah membelah secara mitosis itu akan menjadi oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan membelah secara meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder atau N dan satu polosit N. Dan selanjutnya membelah menjadi meiosis 2 yang menghasilkan dua polosit N dalam kurung N. Dan selanjutnya oosit sekunder itu mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan satu ootit dalam kurung N dan satu polosit N yang mengalami diferensiasi.